Artificial Intelligence atau AI bukan lagi sekedar teknologi masa depan. Teknologi ini bukan hanya sekedar sudah hadir, tapi sudah berada di sekeliling kehidupan kita, dari aplikasi sehari-hari hingga di industri yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah AI membawa lebih banyak manfaat atau justru ancaman bagi ekonomi dunia? Mari kita bahas lebih dalam. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidong Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya untuk support kami, bikin konten-konten yang valuable, buat bikin kamu update terus setiap hari. Thank you. Hari ini, kita akan membahas dampak baik dan buruk AI bagi ekonomi dunia, sekaligus bagaimana kita bisa memaksimalkan potensinya tanpa merasa tergerus. Karena AI bukan musuh, melainkan partner yang bisa membantu kita bekerja lebih cerdas memajukan ekonomi. AI berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Dari sekedar algoritma sederhana, kini AI mampu menganalisis data besar, membuat prediksi, bahkan menghasilkan karya kreatif. Perusahaan global berlomba-lomba mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi, sementara individu mulai merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti teknologi lainnya, AI punya 2 sisi, manfaat besar sekaligus resiko yang perlu diantisipasi. Kita akan bahas semuanya, mulai dari dampak baik hingga dampak buruk. Dampak baik AI bagi ekonomi dunia. Yang pertama, efisiensi industri. AI membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dengan otomatisasi. Contohnya, pabrik otomotif sekarang menggunakan robot AI untuk mempercepat produksi mobil dengan kualitas yang konsisten. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. AI membuka peluang bisnis baru, mulai dari fintech hingga kesehatan. Contohnya, aplikasi kesehatan berbasis AI bisa mendeteksi penyakit lebih cepat lewat analisis data medis. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. AI mendukung pekerja seperti kita dengan tools yang cerdas. Contohnya, software AI sekarang begitu banyak yang bisa membantu kita menganalisis keuangan, membaca tren pasar dengan lebih cepat, sehingga keputusan investasi kita jadi lebih akurat pastinya. Yang keempat, akses global. AI memungkinkan perusahaan kecil untuk bisa bersaing di pasar internasional. Contohnya, UMKM sangat berpotensi untuk menjadi besar dengan menggunakan AI untuk pemasaran digital, menjangkau konsumen global, bahkan hanya dengan biaya yang rendah. Tapi selain dampak baik, ada dampak buruk juga yang mengiringi dampak baik yang kita sebut. Dampak buruk AI bagi ekonomi dunia. Yang pertama, pengurangan tenaga kerja. Otomatisasi bisa menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya, kasir di supermarket digantikan mesin self-checkout berbasis AI. Bahkan yang sedang ramai dibicarakan saat ini, bahwa pekerjaan white collar, di mana yang berada di depan komputer, akan lebih mudah tergantikan oleh otomatisasi. AI yang semakin canggih ini berpotensi untuk mengerus jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Yes, seperti yang saya sebutkan, perusahaan kecil bisa bersaing dengan perusahaan besar. Tapi perusahaan besar dengan akses teknologi AI yang lebih canggih bisa semakin dominan, sementara usaha kecil sebaliknya jadi semakin tertinggal. Yang ketiga, resiko bias dan etika. AI bisa menghasilkan keputusan yang tidak adil jika data yang digunakan itu bias. Contohnya, sistem rekrutmen berbasis AI yang cenderung lebih memilih kandidat dari latar belakang tertentu. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Yes, terlalu bergantung pada AI bisa membuat manusia kehilangan keterampilan dasar yang pastinya akan merugikan kita sebagai manusia dalam jangka panjang. Kita sudah membahas semua dampak yang bisa kita pikirkan. Apakah AI benar-benar ancaman bagi tenaga kerja?
Atau justru ada peluang untuk menciptakan pekerjaan baru? Apakah kita harus takut kehilangan pekerjaan atau mulai belajar keterampilan baru yang relevan dengan era AI saat ini? Apakah artificial intelligence hanya menguntungkan perusahaan besar atau bisa juga memberdayakan individu seperti kita? Bayangkan seorang desainer kecil yang menggunakan AI untuk mempercepat proses kreatifnya. Nah, bukankah ini justru membuka peluang baru? Mari kita tarik lebih jauh. Sebenarnya apakah kita siap mengubah mindset kita sekarang? Karena AI bukan hanya sekedar teknologi, tapi partner kerja dengan reliabilitas yang tinggi. Bagaimanapun juga, jika kita menolak, kita bisa tertinggal. Tapi jika kita menerima dan beradaptasi, kita bisa memaksimalkan potensi AI untuk memperkuat ekonomi dunia, dimulai dari industri dan bidang kita masing-masing. Lalu dari episode kita pagi hari ini sebenarnya apa yang bisa kita belajar? Yang pertama, AI bisa membawa dampak yang baik, mulai dari efisiensi, inovasi, produktivitas, dan akses global. Tapi AI juga bisa punya dampak buruk, pengurangan tenaga kerja, ketimpangan, bias, dan ketergantungan. Kuncinya di sini adalah mindset kita. AI bukanlah ancaman, tapi partner kerja. Individu seperti kita perlu beradaptasi dengan keterampilan baru agar tidak tertinggal. Ekonomi dunia bisa maju dengan kita sebagai manusia dan AI bekerja sama secara berkesinambungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang membawa dua sisi, peluang besar sekaligus tantangan yang nyata. Dampaknya bisa mendorong efisiensi, inovasi, dan produktivitas. Namun ada juga dampak buruknya yang bisa menimbulkan ketimpangan dan pengurangan tenaga kerja. Well, pelajaran penting bagi kita di sini adalah jangan melihat AI tapi sebagai ancaman. Coba lihatlah AI sebagai partner kerja yang bisa membantu kita semakin berkembang. Dengan mindset yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi AI untuk memperkuat ekonomi dunia, dimulai dari industri dan bidang kita masing-masing. Adaptasi, keterampilan baru, dan kesadaran penuh adalah kunci agar kita jangan sampai tertinggal. AI bukan musuh, melainkan alat yang bisa membawa kita menuju masa depan ekonomi yang lebih maju, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan untuk peradaban umat manusia. Untuk kamu yang ingin benar-benar siap menghadapi masa depan ekonomi global, jangan lewatkan ebook terbaru dari Jain Hara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi blueprint untuk memahami perubahan besar dalam sistem keuangan dunia. Dalam dunia Web3 tersimpan begitu banyak peluang yang bisa kita eksplor. Kalau kamu ingin serius melindungi aset masa depan finansial kamu, ebook ini wajib kamu miliki. Jangan tunggu sampai terlambat. Dapatkan sekarang karena teori dan semua wawasan di dalamnya bisa jadi pembeda antara mereka yang siap menghadapi perubahan dan mereka yang tertinggal. Langsung klik di link.id/Jainahara untuk dapatkan e-booknya sekarang. Atau agar lebih mudah, kamu bisa klik link di bio channel kita sekarang. Thank you and happy spending. Anyway, Micro Podcast Jain Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 di sini. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jain Hara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jain Economic. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share. Terus support kami untuk memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow semua media sosial kami di @Jainahara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini. Follow Kidong Alexander untuk dapatkan insight yang berbeda dengan cara saya sendiri. Alright, akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita hari ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.